Assalamualaikum. Gimana kabarnya kalian semua? Baik. Bersama-sama. Mulai. Di sini siapa yang tidak masuk hari ini? Dan semoga besok dia masuk kembali ke sini. Saya akan silakan dulu, yaitu materinya tentang laporan hasil observasi. Kita tahu tentang laporan hasil observasi. Ya, silakan. Observasi adalah proses untuk mendapatkan sebuah data informasi melalui pengamatan. Ya, terima kasih. Materi yang pertama, pengertian laporan hasil observasi. Observasi adalah proses untuk mendapatkan sebuah data informasi melalui pengamatan. Nah, hasil pengamatan itu ditulis dalam laporan atau teks laporan hasil observasi. Ada yang belum? Ada yang ditanyakan? Berarti langsung ke materi selanjutnya, yaitu jadi dengan kata lain teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi
mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Itu tentang laporan hasil observasi. Ada yang belum paham tentang materi ini? Paham semua? Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Paham semua? Lanjut materi selanjutnya lagi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif. Di sini dimaksudkan adalah teks harus disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya. Jadi nanti kalian jika membuat laporan hasil observasi itu harus bersifat objektif. Jangan semena-mena. Tidak boleh, karena nanti kalau tidak atau bukan dengan keadaan objek yang sebenarnya, itu kalian bisa disuruh untuk membuat lagi laporan hasil observasinya. Itu yang poin pertama. Sedangkan yang kedua, berdasarkan fakta. Kalau tak fakta, berarti sama itu namanya semena-mena, bukan sesuai fakta. Tuh. Terus yang ketiga, bersifat khusus atau spesifik. Maksudnya topik atau subjek yang dibahas dalam teks laporan observasi sifatnya spesifik. Jadi harus gini, harus bersifat khusus atau spesifik. Kalau tak khusus berarti sampai itu ditolak atau disuruh buat lagi. Itu. Terus lagi yang poin ketiga, disajikan secara lengkap. Jadi gini, kalau kalian buat laporan observasi itu harus lengkap dari pertama sampai ke kelihatan intinya lalu kesimpulannya. Itu yang poin keempat. Yang kelima, disajikan menarik dan mudah dimengerti oleh pembaca. Ini harus menarik. Program menarik itu bisa-bisa nanti pembacanya itu cepat-cepat bosan, ya. Dan harus mudah dimengerti. Misalnya, pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa Yunani atau bahasa apa itu. Pakai bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh kalian semua. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan atau belum paham? Saya lanjutkan lagi materi selanjutnya, yaitu struktur laporan hasil observasi. Yang pertama, harus menentukan judul. Judulnya itu sudah ditentukan dulu kalau membuat laporan hasil observasi. Yang pertama. Yang kedua, klasifikasi umum. Harus sebagai ini untuk menjadikan gambar umum atau penilaian awal tentang objek yang diamati. Misalnya gini, kalian ambil judul itu tentang memasak mie, lalu kasih gambarnya mie sama kalian, kasih gambar mie dan pengetahuannya itu apa tentang mie. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, deskripsi, berisi uraian rinci mengenai ciri-ciri perilaku, kondisi fisik, habitat, manfaat dan hal-hal spesifik lainnya dari objek yang diamati. Harus
mengenai ciri-ciri omak dan perilaku dan lagi kondisi fisik, habitat, manfaat dan hal-hal spesifik lainnya. Yang poin ketiga dan yang keempat terakhir, penutup atau kesimpulan. Bagian ini berisi rangkuman atau simpulan dari hasil observasi yang dilakukan. Dan ini ada simpulannya atau penutup. Penutupnya gini, selesai memasak ini, dan itu kan ada kesimpulannya kan. Terakhir dikasih apa namanya? Pupuknya, lalu diaduk-aduk hingga rata. Yang keempat, penutup. Ya, sampai di sini ada yang paham? Saya lagi ke kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan kalimat definisi. Harus menggunakan dengan definisi. Jangan sampai tidak menggunakan dengan definisi. Ya. Yang kedua, menggunakan konstruksi kata hubung. Isinya gini. Kata hubung itu menggunakan, yaitu dari kata guna, mengandung timbuhan atau kata hubung meng dan kan. Paling awal meng dan akhirnya kan. Yang ketiga, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Simplexnya itu harus kalian gunakan dan kalimat kompleksnya harus digunakan semua. Sama-sama digunakan. Yang poin ketiga. Dan yang keempat itu menggunakan sinonim atau antonim, yaitu lawan kata. Lawan katanya itu yang pertama, misalnya lawan katanya atas itu bawah, lawan katanya depan yaitu belakang. Tuh. Yang terakhir, menggunakan data. Tuh, kalau kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi harus menggunakan data dalam kaidahnya. Cara membuat laporan hasil observasi. Yang pertama, tentukan tema kegiatan observasi. Temanya harus ditentukan. Yang pertama dan tidak. Tentukan tujuan observasinya. Itu kalian tentukan dulu tujuannya. Misalnya gini, kalau kalian membuat mie itu apa tujuannya kalian? Nah, selain apa lagi? Pisau. Terus yang ketiga, yaitu melakukan proses observasi. Maksudnya itu harus dilakukan secara beruntun. Kalau membuat laporan hasil observasi harus ada prosesnya. Jangan langsung kalian itu ketika membuat mie, sebelum air mendidih kalian langsung pasang minyak. Dan itu belum masak merata. Harus sesuai prosesnya. Nah, yang keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilakukan. Kalau sampai itu menyusun kriterianya dari awal sampai akhir harus dilakukan secara terperinci. Dan yang kelima, membatasi aspek yang harus dilakukan. Dibatasi. Artinya, kalau ada kata yang kurang harus dibuang atau dilakukan dengan ditulis, dibatasi. Dan yang keenam, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang didapatkan sesuai aspeknya. Kalian dulu harus deskripsikan dulu unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya itu disebutkan secara satu persatu. Dan yang ketujuh terakhir, melengkapi
cek laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Itu dari mulai data dan gambarnya. Kalau datanya tidak ada, berarti kalian itu ditolak atau dibuat lagi. Itu akhir. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Saya coba lagi. Nanti punya contohnya. Nih, saya contoh di kondisi hutan mangrove di desa Teluk Naga. Hutan mangrove adalah ekosistem unik yang terletak di posisi tropis dan subtropis. Ini tentang hutan mangrove. Hutan mangrove di desa Teluk Naga mencakup area seluas 15 hektar. Masyarakat setempat memanfaatkan hutan mangrove untuk mencari hasil laut seperti kepiting dan rendang. Namun ada beberapa tantangan terkait kebersihan dan pengelolaan terutama budaya sampah plastik yang masuk ke area hutan. Itu tentang hutan mangrove. Nih, atau teks awal hasil observasi. Ini namanya. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau belum paham? Paham semua? Dan ambil contoh tempat wisata Pantai Nomala. Itu namanya di mana? Wisata Pantai Nomala. Belum sampai belum kalian posisinya di mana? Apakah unik? Apakah unik? Kalian wisata Pantai Nomala. Terus apakah mencakup ke area seluas 15 hektar? Apakah seperti itu di daerah Pantai Nomala? Apakah melebihi? Di mana? Kenapa? Kurang. Kalau misalkan setempatnya, apakah memanfaatkan tempat itu? Hiburan Pak. Nah lagi? Selain itu, apa lagi? Yang kalian tahu? Tempat di tempat kopi. Ya, kopi. Itu juga bisa dijadikan tempat untuk buka bersama dengan teman-temannya. Di sana bisa ada info sesuai bersama, bisa ambil foto-foto dan juga lepas. Akhirnya kalian semua sama waktu SD, SMP dan SMA. Nah, saya ambil contoh di Pasar Malam, ya. Apakah persoalan itu sangat unik? Sangat unik. Iya, karena uniknya itu di sana itu ada tempat bermain-main dan juga ada tempat hiburan dan juga bisa kalian menemukan teman baru. Di sana juga ada. Sekarang buat kelompok dengan jumlah ada yang 5 orang dan juga ada yang 4 orang. Silakan mencari pasangannya per kelompoknya, silakan mencari teman-temannya.
ini sini sebenarnya. Apakah kalian sama seperti ini? Ya. Sama. Dan apakah kalian paham tentang ini? Pengertian teks tawaran hasil observasi yaitu teks yang memberi penjabaran atau penjelasan tentang sesuatu berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Jadi tidak mungkin membuat sesuatu yang dapat dilihat oleh objek yang lain. Jadi seperti contoh membuat benda atau membuat dan lain yang dapat dilihat oleh lain atau objek lain. Dan di pengamatan itu harus secara langsung, jadi tidak boleh langsung barang yang jadi. Tidak boleh barang jadi harus dibuat secara langsung dari saya. Salam yang dibagi disiapkan untuk yang selanjutnya. Apakah yang kalian seperti ini? Terima kasih. Kasih dulu pertanyaan kalian. Dari kelompok 3, yaitu sini. Ini. Coba maju. Gajah adalah mamalia terbesar di darat. Opini adalah pendapat pribadi yang bersifat subjektif. Atau gajah adalah hewan yang paling menarik di kebun binatang. Dalam proses observasi harus berdasarkan fakta bukan opini. Apakah punya kalian sama seperti ini? Terima kasih. Kasih foto dulu pertanyaan kalian. Sekarang tinggal kelompok yang keempat.
Ketiga, menggunakan kata hubung dalam huruf konjungsi untuk menjelaskan hubungan antara dua. Jika tidak menggunakan kata hubung, maka tidak bisa menjelaskan hubungan antara dua. 4. Menggunakan istilah teknis sesuai dengan bidang objek yang didalami. 5. Menggunakan kalimat objektif tidak memasukkan opini. Untuk menggunakan kalimat objektif. Apa kalian tahu ini? Sama. Terima kasih. Kasih waktu dulu untuk menanyakannya. Dari materi ini itu teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyampaikan informasi faktual dan objektif berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa atau fenomena. Tujuan utama adalah memberikan penjelasan secara sistematis, terperinci dan ilmiah agar pembaca memperoleh pemahaman yang benar. Teks ini memiliki struktur utama. Struktur utamanya yaitu pernyataan umum, klasifikasi, yaitu pengantar tentang objek yang diamati. 2. Deskripsi bagian, penjabaran detail tentang ciri-ciri, perilaku atau bagian-bagian dari objek. 3. Kesimpulan opsional, ringkasan hasil observasi. terima kasih untuk saudara Haji Ahmad. Saya akan tutup materi ini dan akan disiapkan oleh saudara Fajar Sodik. Kita ulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.